Yang ketiga, operation cost-nya juga lebih kompetitif. Sedangkan yang kita coba pikirkan memang selama ini kan lebih banyak elemen ya, jadi sesuai kebutuhan. Misalnya yang terakhir yang kita lagi tangani apartemen Megata. Ya, tapi sebelumnya ada apartemen kan? Apartemen selain Megata. Nanti kemungkinan gedung-gedung dan apartemen. Ya, jadi Kerjasama dengan pengelola gedung Kuspen. Ya. Kuspen. Ya, Kuspen yang Wakefield. Nah itu kita sudah mulai masuk ya. Jadi sebenarnya awalnya ini kan lebih ke bukan cuma water dalam arti recycle ya, reuse ya, tapi lebih ke recycle kan. Kita lebih ke waste water treatment untuk industri macam-macam. Tapi kita melihat kan kebutuhan itu ke industri kan banyak persaingan, banyak pemainnya. sedangkan air itu kan kebutuhan mendasar yang dari level rumah yang biasa sampai yang paling hebat pun selalu butuh air. Nah, yang harus kita nanti bisa nanti Fadli bisa tolong jelaskan mengenai teknologi ini, kemudian kelebihan, lalu juga pengakuan yang kita udah dapat ya. Mungkin bisa dijelasin. Tadi keunggulannya Mas juga soal teknik. Nah ya, ini kan produk anak bangsa yang bisa 100% pegadaiannya. Kalau teknologi itu untuk yang skalanya sampai berapa meter kubik lah ya, yang pompanya udah diproduksi lokal. Tapi terakhir sertifikasinya udah 80%. Terus yang kedua, kita memang merasa bahwa kadang-kadang orang masih belum familiar dengan sistem ini. Jadi dianggapnya ini percobaan, padahal ini udah komersil. Udah berapa lama ya? Udah lebih dari 2019. Jadi udah 5 tahun lah kita melakukan, bukan cuma sekedar trial and error, tapi udah benar-benar skala produksi. Nah selama ini di perumahan landed ya, apa? Oh belum, justru lebih ke industri. Industri. Sejauh ini sekarang masih industri. Perumahan juga. Nah, kalau yang hunian kita baru coba yang Rekata ini. Pinayak. High-rise building, yang apartemen gitu. Dan itu kan lebih konsepnya ke reuse ya. Iya. Green building, jadi nggak ada dibuang tanpa kimia. Recycle and reuse ya. Reuse ya, tanpa kimia ya. Tanpa kimia. Mungkin Pak Fadli nanti bisa jelasin mengenai konsepnya. Konsep teknisnya. Sebenarnya di perumahan dan industri seperti di Kargil, di Palembang itu kan ada karyawannya, ada perumahannya. Nah itu kita pasang juga pengolahan alat ini. Terus kayak perumahan sawit, nah itu kita juga banyak pasang alat ini. Jadi memang kita banyak pasang di industri, dari industri itu tahu bahwa ada alat lebih efisien, lebih mudah dioperasikan, karena kalau bahan kimia itu ada kadaluarsanya. Kalau anode ini kan cuma elektrikal, tidak ada kadaluarsa, jadi kita butuh listrik. Kita terpasang di seluruh Indonesia. Di Angkatan Laut kita 95, di Angkatan Laut sendiri itu dari Natuna, Wajo, Sorong, Papua sampai di Merauke. Terus sampai juga kapal selamnya yang buat chargingnya itu, yang buat demin itu juga menggunakan kita, karena di Natuna itu sulit kalau pakai bahan kimia seperti di Surabaya ada pangkalan kapal selam. Kalau pakai bahan kimia di Surabaya cukup mudah, tapi kalau di Natuna sulit. Nah oleh karena itu dipermudah dengan cara full elektrik. Listrik ada masalah sana ya? Listrik tidak ada masalah. Sebenarnya alat ini kalau dipadukan dengan solar panel seperti Pak Ikang tadi sampaikan, ini sebenarnya sudah di mana aja bisa. Bebas di mana aja. Kayak di Angkatan Laut di Pos Altoraki itu pakai solar panel. Itu sumber listriknya itu sendiri. Jadi karena di sana itu perbatasan dengan Papua Nugini, PLN belum masuk. Teknologi ini kita sudah beberapa kali compare, salah satunya di Komplipar, di Bogin, di Mayora dan sebagainya. Di Komplipar sendiri yang tadinya kapasitas 2,5 meter kubik per jam menjadi 4 kubik per jam, setelah setahun setengah direview, biaya operasionalnya berkurang setengahnya. Jadi efisien sebenarnya 75%. Lalu sludge-nya itu berkurang paling tidak rata-rata 60%. Jadi ketika air itu kotor dipisahkan dengan kotorannya dengan metode elektrik, itu sludge-nya berkurang 60% lebih. Karena sludge-nya ini harus bayar ke pihak ketiga, ada biayanya. Buang dari 3. Lalu kelebihannya adalah kadar garamnya menurun. Jadi biasanya kalau pakai bahan kimia untuk menjernihkan, itu kadar garamnya meningkat. Sehingga ujung-ujungnya ada tambahan alat baru di fasilitas.
Nah, reverse osmosis itu ada yang lolos membran, ada yang nggak lolos membran. Yang tidak lolos membran itu yang menjadi simalakama. Apa itu? Karena dia kadar garamnya lebih tinggi daripada inputnya. Jadi untuk dia kadar garam dihilangkan itu menggunakan membran, tapi dia ada rejectnya. Kalau yang lolos membran tentu kadar garamnya menurun, tapi yang tidak lolos membran itu kadar garamnya bisa meningkat 3 kali lipat. Sehingga itu jadi problem. Padahal dari pemerintah kita itu mengeluarkan PP nomor 22 tahun 2021. Jadi mulai tahun 2021 karena di Indonesia ini seluruh sungai sudah terpasang sensor. Jadi kalau kita download aplikasi Onlimo KLHK, kita bisa lihat status sungai. Jadi kalau ada pabrik, ada industri, di situ kita mau buang limbah, kita mau pasang titik pengolahan limbah, ternyata sungainya sudah tercemar, maka pilihannya adalah harus reuse dan recycle. Reuse dipakai lagi, recycle adalah harus nyiram tanaman. Itu yang membingungkan ketika menjernihkan ini menggunakan bahan kimia. Karena harus ujung-ujungnya tidak bisa 100% reuse dan recycle. Nah, ketika itu ada solusi dari pemerintah harus membuat 10 alat CSR ke masyarakat. Itu yang memberatkan untuk industri ketika harus melakukan dengan metode kimia. Dengan metode kita bisa 100% reuse recycle. Rencananya nih di apartemen Regata sendiri itu buangnya sangat rumit karena itu pinggir laut. Pinggir laut itu perizinan untuk buang limbah itu sangat rumit dan sangat mahal. Betul. Kita pernah kabar di Chandra Asri sendiri keluar duit udah sampai 500 juta sampai 1 miliar tidak keluar karena memang rumitnya pengeluaran untuk izin pengolahan limbah. Nah, oleh karena itu di Regata itu pilihannya adalah 100% reuse recycle. Problem di Regata itu sendiri itu tempatnya sempit. Kalau menggunakan teknologi lain misalnya bakteri itu butuh tempat yang besar. Sedangkan tempat yang ada di sana sangat kecil, oleh karena itu tidak ada pilihan, itu harus menggunakan metode elektrik. Nah, metode elektrik itu rencananya nanti kita rencanakan paling cepat akhir Oktober kita bisa uji fungsi, itu keluar 100% reuse recycle. Yang di Kemenhan sendiri, di Kemenhan Unhan, itu ada proyek Pak Prabowo, itu waktu dia membuat water treatment. Memang calon Bapak Presiden kita itu inginkan adalah pembuatannya harus TKDN, harus anak bangsa. Dan metodenya yang terbaru harus green. Jadi kimia sendiri itu mempunyai nilai karbon. Jadi setiap bikin bahan kimia sebenarnya ada nilai karbon, ada CO2, ada CO. Ketika menjadi elektrik itu gas buangnya cuma oksigen dan hidrogen. Jadi ketika menjadi di kimia sendiri diganti menjadi elektrik, itu gas buangnya cuma oksigen dan hidrogen. Oksigen itu bagus buat kita, hidrogen pun terhirup buat kita, itu bagus. Tidak berbahaya. Jadi emisi karbonnya 0%. Nah, ketika beberapa industri yang sudah pakai ini, itu bisa punya kesempatan untuk kredit karbon. Karena yang tadinya ada nilai karbonnya, nah ternyata bisa 0%. Ternyata punya efek lain. Jadi sebenarnya kan kimia sendiri ganti ke elektrik, kita nggak bicara efisiensi, kita bicara pindah saja, itu sudah jadi nilai karbonnya yang tadi ada angkanya menjadi 0%. Ternyata ada dampak lain, yaitu sludge-nya berkurang. Jadi kalau misalnya limbah itu pemisahannya ada kotorannya itu kan nggak mungkin hilang. Nah, yang unik metode elektrik ini kotorannya berkurang. Nah, berapa berkurangnya? Rata-rata kalau kita biasa presentasi kita bilang 40%, tapi kenyataannya di Mayora, di Kombipat itu lebih dari 60%. Dan Mayora sendiri ternyata akan mendapatkan Kombipat sendiri dalam waktu dekat akan mendapatkan sertifikat ya dari KLH. Jadi sertifikat apa itu nantinya baru dilanjutkan ke dapat kredit karbon gitu ya. Zero emisi mungkin ya. Zero emisi. Jadi itu kelebihan Carbon tax, pengurangan elektrik. juga. Ya. Elektrik ini apa saja yang bisa dielektrikkan. Jadi yang pertama adalah penjernihan yang kita sebut electric coagulant. Ada lagi namanya electrode disinfektan. Ada lagi elektrik anti scalan, anti fouling, Jas pH. bioelektrik. Nah, ada lagi jas pH. Kemarin kami kesempatan ke Malaysia itu di Selangor. Ada limbah yang pH-nya 0. Ketika limbah itu 1 liter menggunakan bahan kimia itu dimasukin langsung meletup, duduk dalam sel panas Dan tidak ada solusi.
bingung limbah itu mau diapain. Akhirnya Selama ini didiamkan. mereka bakar. Mereka bingung mau diapain. Dibakar bisa. Ya kan? Sebetulnya ketika mereka mau bakar itu belum baku mutu, jadi pH-nya harus dinaikin dulu baru dibakar. Dan saat ini mereka itu belum ada solusinya, Belum ada solusi. makanya masih didiamkan limbah itu. Masih didiamkan dan ternyata pada saat dimasukin duduk-duduk untuk 1 liter limbah itu harus untuk pH 0 menjadi 7 itu harus dengan 1 liter lebih chemical adjust pH misalnya Hampir 0. 2 kali lipatnya. Kadang 2 kali lipatnya. Jadi 1 liter limbah untuk jadi pH-nya 7 jadi 3 liter. Iya. Prosesnya menutup-nutup. Jadi asamnya itu asam kuat pH 0. Kemasukan NaOH itu sesuatu yang sebenarnya kalau kita di kimia, asam itu harus buang asam, basa harus buang basa. Harus dipisah. Sebelumnya kita debat, minta sampel, nggak dikasih. Karena nggak ada ekspedisi yang ngebolehin asam kuat untuk kirim. Lewat kapal bisa meledak, lewat pesawat bisa meledak, nggak bisa. Akhirnya kita ke sana dan ternyata dengan elektrik itu 1 liter ya 1 liter. Tidak menambahkan bahan kimia, hanya dimasukkan anode adjust pH dan itu naik jadi 9,4 dan itu sudah efektif, sudah berhasil dan kita tidak menggunakan listrik di situ. Oh, nggak pakai listrik. Tidak, Jadi kita menghasilkan listrik. Karena pH-nya itu 0, iya. pH-nya 0 itu ketika dicelup itu listriknya nyala. Jadi justru kalau yang pH-nya 0 untuk bisa jadi netral itu tidak butuh listrik. Listriknya jadi ini. Itu yang membuat Iya. orang Malaysia kaget. Malah menghasilkan listrik. Itu mungkin bisa dijelasin secara Iya. sederhana bahwa Kenapa menghasilkan prosesnya ini bukan cuma sekedar mengambil listrik tapi juga menghasilkan listrik? Salah satu yang sudah diaplikasikan itu di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ada di Serang. Nah, di sana itu air wudhu digunakan untuk air wudhu lagi. Nah, ketika air wudhu untuk menjadi air wudhu, nah itu malah menghasilkan listrik. Jadi tulisan Untirta-nya, nah itu menggunakan lampu yang dihasilkan dari pengolahan air wudhu itu untuk recycle, reuse, jadi gitu. seperti aki itu kan menghasilkan listrik. Iya. Nah, tapi plat-platnya kita bukan pakai logam berat, tetapi kita logam dari reuse. Kita kasih bocoran. Untuk adjust pH itu bahan bakunya adalah salah satunya adalah dari tulang sapi. Jadi tulang sapi itu kita treatment tertentu. Nah, itu reuse. Itu bisa menjadi elektro adjust pH. Ketika ada limbah yang tadi asam kuat itu dicemplung, itu bisa menghasilkan listrik. Ketika sudah netral, lampunya tutup sendiri. Apakah ada treatment lain yang menggunakan elektrik seperti Nofis? Oke. Kalau elektro adjust pH, the first time in the world. Elektro disinfektan the first time. Saya waktu S2 itu Iya. ambil materi elektro adjust pH. Itu dosennya komplain karena tidak ada harusnya Referensi. harus ada referensi. Harus ada sitasi dari mana sumbernya. Harus dari mana? Sedangkan Karena ini baru. Ini hal barunya benar-benar nol. Kan ini kan benar-benar dari ini. Jadi ini the first Iya. time. Terus kalau elektrokoagulan di luar negeri ada, tetapi listriknya tinggi. Tinggi. Itu yang menjadi kadang-kadang kita saat tidak presentasi terinfokan elektrokoagulan yang listriknya tinggi, padahal kita listriknya enggak. Justru kita bisa menghasilkan listrik. Jadi salah satu inovasinya itu adalah kenapa di beberapa tempat di luar negeri ataupun di dalam negeri itu tidak komersil, karena mereka itu masih membutuhkan energi listrik yang tinggi untuk teknologi ini. Tetapi kita justru malah bisa menghasilkan listrik dan listrik yang kita gunakan lebih sedikit. Nah, jadi kelebihannya itu penggunaan listriknya lebih sedikit, kemudian juga tidak butuh bahan kimia, kemudian tidak butuh penggudangan, mudah dimobilisasi, karena kan kalau bahan kimia kita kirim ke Papua kan berat. Karena bentuknya padat dan sebagainya, kadang cair, ada kadaluarsa, ya kan. Kalau ini kan hanya bentuk padatan, seperti itu. Terus operatornya itu cenderung lebih mudah mengoperasikan. Jadi begini, mudah dioperasikan. Jadi kalau kita lihat karyawan PDAM bawa apa? Iya. Itu bahan kimia ada formulator yang dia harus trial and error namanya Jarter. Dia harus bisa ngitung berapa dosisnya itu optimum. Dia ngitung. Nah, kalau dosisnya kebanyakan nggak jadi, kekurangan nggak jadi. Kalau ini, Nah, itulah rumitnya pakai bahan kimia. Nah, pakai elektro itu seperti kita jalanin mobil, kita cuma ngegas. di starter, Lihat sini,
ada putarannya, misalkan 20 sampai dengan 30. Jadi siapapun bisa mengoperasikan alat elektro, sedangkan kimia itu hanya orang-orang yang diberikan pelatihan. Seperti itu. Istilahnya kita tidak perlu operator terampil. Iya. Jadi operator terampil itu Iya. Nanti sesuai dipasang, Iya. langsung operasional Iya, dilakukan oleh siapapun. iya. Terus, iya. Terus kelebihan lainnya lagi, ini lebih mudah di maintenance. Jadi kalau misalkan bahan kimia itu operatornya harus setiap hari menuang bahan kimia. Kalau ini bisa sebulan sekali, atau bahkan ada yang 6 bulan sekali penggantian. Jadi di situ penggantian consumable anoda. Jadi kita anodanya ada yang consumable, ada yang non consumable. Iya. Kalau yang disinfektan itu non consumable karena pergantiannya per 20 tahun. Banyak kena. Jika kita harus compare sama UV lamp, Iya. jauh biayanya. Apalagi dengan kimia. Nah, kalau untuk air disinfektan, salah satu perusahaan yang sudah pakai untuk air minum itu PT Liwaiwai. Liwaiwai dari Filipina yang ada di Indonesia. Mereka membuat produk minuman dan itu tidak menggunakan chlorine treatment tapi menggunakan elektrodisinfektan. Jadi bakteri misalkan E. coli ataupun coliform itu langsung disetrum. Jadi habis tanpa harus menggunakan bahan kimia yang dibubuhkan atau ditambahkan. Nah, di situ kelebihannya. Tapi sekarang ini untuk penerapan misalnya kan orang berpikir ini biaya berapa orang pasang alatnya bisa berpindah Oke, yang terakhir kita di Kelawas. Iya. Di Kelawas itu terbiasa, jadi di daerah Palembang itu airnya jernih, tapi kalau didiamkan itu memerah. Mereka mencoba beli water treatment yang konvensional, tapi bisnis proper pakai kimia. Pada dasarnya akhirnya dia seringkali beli air. Ini barangnya gede-gede semua. Gimana deh? Pada saat dia pakai kimia itu ada kerumitan tertentu. Biaya operasional yang ketika dia beli air itu 40.000 sampai dengan 100.000. Ketika kita pakai kimia itu 20.000. Dia targetnya pakai alat kita itu relatif 1.000 sampai 3.000. Kalau user ya 1.000 sampai 5.000 itu jauh. Jadi Per kubik. Beli per kubik ya. Iya, per meter kubik. Ini sebenarnya nggak nyampe 6 bulan sudah balik modal. Kita bicara yang Mayora. Iya. Mayora itu penghematannya alat Mayorannya di pabrik atau di rumah? Pabrik, Mayora di perumahan. Nanti itu Yang Kelawas tadi. kolam renang, kolam renang. tempat wisata. Jadi di Bukit Asam itu ada namanya tempat orang tinggal, ada kolam renang. Kolam renang itu kondisi airnya tinggi karena di daerah kan pada liburannya sekitarnya lumayan profesional. Itu pola air efektivitasnya nggak berhasil. Tapi konsultan akhirnya dibiarkan. Oh, translator. Mereka tadi ragu-ragu. Interpreter. Oh, jago itu. Nah, ternyata nilai yang mereka keluarkan tidak balik. Misalnya di modal tidak lama, Isolasi. cuma sampai 6 bulan. Artinya ini bisa membangun untuk bisa Impact ini ada bisa pasar atau lebih besar pada atau lebih Iya. besar. Kita bisa sesuai dengan kebutuhan kapasitasnya. Dan kita mulai dari perumahan, hotel, rumah sakit, tempat umum, industri besar, industri kecil, semuanya. Baik itu petrokimia, makanan, minuman, semua industri yang menghasilkan limbah cair. Karena kita basicnya itu di 3, itu wastewater treatment, sewage treatment, dan water treatment. Jadi pengolahan limbah industri cair, kemudian kayak sewage itu kayak limbah domestik cair, kemudian water treatment. Water treatmentnya itu bisa berbagai sumber, air hujan, air laut, air danau, air payau, jadi berbagai tempat. Air limbah, kemudian Limbahnya bisa ya. macam-macam, food industry, bisa mining, bisa oil and gas, bisa apa namanya, tekstil, Iya. dan sebagainya. Jadi intinya adalah semua air dalam kondisi apapun bisa di-treatment ya sepanjang nanti costnya Betul. tinggal cost benefit aja dihitung. Tapi artinya air itu bisa di-recycle secara maksimal. artinya sampai kemudian Bisa. Yang di Angkatan Laut semua tempat itu bisa dibikin minum ya. Iya, betul. itu dengan masalah lagi ya. Airnya itu bisa air sesuai dengan Permenkes air bersih dan juga Permenkes air minum. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Iya, kayak gitu. RO. Jadi materi yang mereka ini
alatnya ini dirakit sudah jadi. Kalau kapasitas kecil kita langsung udah jadi. Sudah ada. Mereka tinggal mengoperasikan. Cincin seberapa kali? Sampai dengan 5 meter kubik per jam. Udah jadi. Tapi ketika Besar. besar itu kita masih ada seperti di lapangan. Seperti kalau kita dibikin di camp beberapa yang besar kapasitasnya. Kayak di PDAM itu orang besar kita masih Sekarang kita kan berarti sudah mencoba untuk berdata. Artinya ke depan kan bisa untuk apartemen. Betul. Kalau berkenan nanti yang di Unan itu bisa berkunjung akhir September atau awal Oktober. Ada rencana dihadiri Bapak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Karena itu kan ada air limbahnya disirkulasi jadi air bersih untuk kebutuhan tentara yang sekolah. Di Kementerian Pertahanan mandi semua. Betul. Karena yang pakai kimia sekarang itu ada di bawah, itu dirasa licin. Apa nih? Airnya licin. Terus kita di challenge biayanya harus lebih murah daripada yang di bawah. Yang kedua harus operasional maintenance lebih mudah. Kalau bisa semua orang bisa operasiin. Jadi kalau kimia itu kan tadi harus ada estimate ngitung, kalau ini nggak perlu ada estimate. Tekarannya juga ya. Kimianya. Nah mungkin yang perlu difokusin bahwa dengan semua ini kan kalau kita mau kerjain semua juga terlalu besar ya, terlalu lebar marketnya. Makanya kita melihat bahwa salah satu potensi yang secara processing nggak terlalu berat tapi kebutuhan itu banyak adalah kebutuhan air yang siap pakai. Nah, makanya yang kita nanti akan coba bikin semacam moduler, misalnya kebutuhan untuk pelipatan 50 rumah lah gitu, sehingga setiap perumahan kalau dia mau ngembangin 200 kita bisa taruh 4 modul, atau mulai dari perumahan yang 50 ini kita bisa taruh 1 modul. Nah ini kita lagi coba kembangkan dan mudah-mudahan itu bisa menjadi satu produk yang bisa jadi solusi juga buat developer kan. Jadi yang dipertaruhkan adalah harga, itu harus kompetitif, yang kedua Kualitas. prosesnya ya harus kompetitif, sama yang ketiga manajemen operasionalnya, dan hasilnya tentu harus sesuai standar dari PDAM. Betul. Tapi di produk yang tadi udah jadi kan 55 meter. Itu udah jadi. Itu cukup 50 rumah. Oh, cukup. Kalau 50 rumah ya? Iya. Cukup. 50 rumah. Yang mana yang unhan? Yang 50, oh yang unahan Kegedean. itu ribuan. Enggak ada yang produk kecil. Nah kita mau bikin yang kecil. Ya, jadi kelipatan 50, 100, Iya, 150. iya, misalnya. Nah, itu paling yang Bagusnya pasang. itu kelipatan berapa ya kalau kayak gitu-gitu? Nah, Tergantung kubik per mereka yang bikin studi dong, misalnya yang paling iya, bikin ini 25, Iya kan? kelipatan 25, kelipatan 50, atau kelipatan 100. Iya. market size-nya tuh harus pas gitu Mas pegang. Betul. Kalau perumahan itu rata-rata minimal berapa sih paling kecil? Kayak ada pasar-pasar yang cuma 20-30 rumah juga ada. 50 lah, rata-rata 50 ya. 50 rumah itu untuk kira-kira orangnya ada berapa? Itu rumah sederhana anggap aja 4. Iya. Ya, 5 kali 4 ya. 5 Berapa 200? 50 kali 4, Iya. berarti 200 jiwa. 200. jiwa. Ya. 200 jiwa kalau kita kalikan per hari orang itu misalnya Konsumsinya anggaplah berapa per orang? biasanya orang 200 liter. Tapi 200 kalau liter per 200 hari. liter per hari per orang. Tapi kalau misal rumah mewah karena ada kolam renang apa segala macam kita bisa estimasiin 300 lah. Enggak. Ini fokusnya jangan yang kolam renang. Iya, Oh. Abaikan dulu. Oke, berarti 4 orang ini sederhana lah itu yang Menengah, biasa lah. menengah bawah. Menengah ke bawah lah ya. Anggaplah tadi 200 ya, 200 liter, 200 kalikan berapa tadi? 50. 200. Ya 200 kalikan 200 kan, Iya, berarti sekitar 40.000 40.000 per hari. Nah, per kalau hari. 50 orangnya 4 itu bukan ini cuma 40 kali 200 itu kan cuma berapa? 40 kali 5 kan 200. Ya. 50 kali 4 kan 200. 200 kalikan 200 liter, berarti kan sekitar 4.000 liter. 40.000. 40.000 liter dibagi 1.000 berarti cuma 40 kubik. liter. Cuman 40 kubik. 40 kubik per hari. Iya. 40 kubik Operationnya 10 jam aja. operasi 10 jam berarti kan 2 kubik per jam. Ya. 4 kubik per jam. 4 kubik. Ya itu yang kayak modelan kelawas gitu. Yang tawas ya, yang di Itu
itu model itu. Iya. Awas yang saya tadi cerita sembulan balik modal. Nggak Itu nyampe. berapa besar ya alatnya? Kalau buat Alatnya Kita bikin yang 5 kali 8 meter lah. Oh, udah amat. 5 kali 8 meter itu udah termasuk ibaratnya ruang untuk operasional, ada tempat panel, ada tempat penampungan. Ada orang untuk lalu lalang operator kalau itu mah ada space. Sebenarnya segitu. Alatnya mah kecil. Sebenarnya dia nyampe segini. Iya. Kapan melawas? Enggak yang paling Yang portable, portable. Jangan yang gede-gede. Portable mungkin semeja. 5 kali 5 12 enggak 5 kali 12 itu Minimal pakai udah roda. termasuk pondasi, Pakai roda. udah Bisa digeser pakai roda. Bisa. kalau kalau yang segitu paling di bawah 2 meter kubik per jam kalau nggak pakai roda. Kalau 5 meter kubik per jam itu udah kita bisa di atas kontainer. Udah ada tangki produknya. Tangki produknya paling ya 1 jam habis gitu kan. 1 jam penuh, 1 jam penuh. Yang bisa buat yang model kecil itu enak dijualnya ke Bisa, betul, menyesuaikan. Kita tuh pengennya ada rencana buat bikin skala massal seperti itu. kalau masalah. Nah, tapi kendalanya adalah untuk bikin industrial kan butuh modal yang besar kan. Kita masih coba carikan. Mana vaksin? Saya ada agenda lain. Oh iya siap. Terima kasih banyak.